Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baiklah, perkenalkan nama saya Nevin India. Saya dari mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, kelas B semester 2 Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengganti ujian tengah semester dengan mata kuliah Akhlak Tasawuf. Video yang saya buat ini berjudul Pembentukan Akhlak dan Faktor-Faktor Pembentukan Akhlak. Prinsip akhlak pada Islam terletak pada keimanan seseorang mukmin yang berfungsi sebagai motor penggerak dan motivasi terbentuknya kehendak untuk merefleksikan suatu tata rasa, tata karsa, dan tata karya yang sangat konkret. Berbicara masalah pembentukan akhlak, sama saja kita berbicara tentang tujuan pendidikan Islam. Karena banyak sekali para ahli yang didapat berpendapat bahwasannya pembentukan akhlak adalah tujuan daripada pendidikan Islam. Misalnya, Muhammad Al-Atiyah Al-Abrashi berpendapat bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dari tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam sama dengan tujuan hidup manusia muslim, yaitu bertakwa kepada Allah dan menjadi hamba yang menyembahnya dengan cara memeluk agama Islam. Selanjutnya, ada pula yang berpendapat bahwasannya akhlak adalah hasil dari sebuah pendidikan, latihan, pembinaan, kerja keras, dan sungguh-sungguh. Nah, kelompok ini biasanya cenderung pada akhlak, seperti Ibnu Maskawi, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina. Dengan demikian, pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak dengan menggunakan sarana pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak dalam 3 aliran yang sangat populer adalah 1. Aliran nativisme, 2. Aliran empirisme, 3. Aliran konvergensi. Yang pertama, aliran nativisme mengatakan bahwasannya faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan akhlak dari diri seorang manusia adalah faktor dari dalam, seperti kecenderungan, pembawaan diri, kebiasaan, dan lain-lain. Yang kedua, menurut aliran empirisme. Menurut aliran ini berpendapat bahwasannya faktor yang paling mempengaruhi dalam pembentukan akhlak pada diri seorang manusia adalah faktor dari luar. Contohnya pendidikan, pembinaan yang diberikan padanya. Yang ketiga, menurut aliran konvergensi. Menurut aliran ini berpendapat bahwasannya pembentukan akhlak pada diri seorang manusia dipengaruhi oleh faktor dalam atau faktor internal. Contohnya seperti pembawaan si anak. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu pendidikan yang diberikan secara khusus atau dari interaksi lingkungan sosial. Nah, secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada diri seorang manusia ada 5. Yang pertama, manusia. Yang kedua, insting. Yang ketiga, adat atau kebiasaan. Yang keempat, wirosah atau keturunan. Yang kelima adalah lingkungan. Yang pertama, manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling istimewa dibandingkan makhluk-makhluk lainnya yang memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, baik itu kekurangan maupun kelebihan, baik dengan makhluk lain maupun sesama manusia. Karena manusia tidak ada yang sama, pasti memiliki perbedaan dari manusia satu dengan manusia lainnya, baik secara fisik maupun non-fisik, dan lain-lain. Yang kedua, insting. Insting adalah pembawaan sejak lahir, atau bisa kita sebut pembawaan asli. Nah, jadi suatu kehendak manusia itu didorong oleh insting. Dalam bahasa Arab, insting itu dinamakan goziroh atau fitrah. Nah, yang biasa kita ketahui itu fitrah. Nah,
dalam ahli-ahli psikologi menjelaskan ada 5 naluri insting manusia yang mendorong pembentukan perilakunya, yaitu yang pertama, naluri makan, yang kedua, naluri berjodoh, yang ketiga, naluri keibubapaan, yang keempat, naluri berjuang, dan yang kelima, naluri bertuhan. Yang ketiga adalah adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan tindakan setiap manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk suatu kebiasaan. Nah, itu disebut adat atau kebiasaan. Jadi, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus dengan kesamaan, dengan maksudnya perilaku yang sama, nah itu namanya adat atau kebiasaan. Yang keempat adalah wirosah atau keturunan. Berpindahnya sifat-sifat dari pokok atau orang tua kepada anak disebut keturunan atau wirosah. Sifat-sifat ini dinamakan sifat pantulan daripada orang tua. Nah, jadi itu adalah wirosah atau keturunan. Yang kelima adalah lingkungan. Nah, salah satu faktor pembentukan akhlak pada diri seorang manusia atau masyarakat adalah lingkungan atau milieu. Milieu adalah suatu lingkungan yang melingkupi atau mencakupi seorang manusia atau masyarakat seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, ataupun pergaulan masyarakat. Nah, lingkungan ini terbagi atas 2, yaitu lingkungan alam yang bersifat kebendaan, dan yang kedua adalah lingkungan pergaulan yang bersifat rohaninya. Baiklah, cukup sekian materi dalam video ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.